Baik, konten kuliah kita hari ini pertama adalah tentang linear outcome, kedua tentang pendahuluan, ketiga tentang diferensiator, dan yang keempat tentang integrator. Learning outcome dari mata kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis, merakit, menguji coba rangkaian, diferensiator, dan integrator. Rangkaian elektronika memiliki banyak kemampuan. Salah satunya adalah dapat melakukan operasi matematik seperti diferensiasi dan integrasi. Rangkaian yang berfungsi untuk melakukan diferensiasi dan integrasi disebut dengan diferensiator dan integrator. Dalam kuliah hari ini, kita akan membahas tentang rangkaian diferensiator dan integrator berbasis op-amp. Banyak aplikasi sebenarnya dalam rangkaian diferensiator. Umumnya rangkaian diferensiator digunakan untuk mendiferensiasi sinyal segitiga atau triangular dan persegi atau rektangular. Dan rangkaian diferensiator ini juga banyak ditemukan dalam bentuk rangkaian pembentuk gelombang atau waveform, mendeteksi frekuensi tinggi dalam suatu sinyal, dan aplikasi lain. Dalam sistem kendali, rangkaian diferensiator juga digunakan untuk mengolah perubahan kesalahan atau error. Dengan menggunakan rangkaian diferensiator, kita bisa menghitung kecepatan perubahan kesalahan atau error. Data keluaran diferensiator ini sangat penting bagi aktuator untuk bekerja. Semakin besar kecepatan perubahan error, maka aktuator juga akan bekerja semakin keras. Ini salah satu fungsi dari rangkaian diferensiator dalam sistem kendali. Sekarang kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu tentang diferensiator. Rangkaian diferensiator itu menghasilkan tegangan keluaran yang proporsional dengan kecepatan perubahan tegangan masukan. Rangkaian diferensiator ini merupakan rangkaian penting yang dibangun menggunakan kapasitor yang seri dengan tegangan masukan. Diferensiasi dari beberapa bentuk gelombang standar seperti sinus, persegi, dan segitiga dapat menghasilkan bentuk luaran yang berbeda. Salah satu contohnya, jika kita punya gelombang sinus, ketika kita diferensiasi, maka gelombangnya menjadi gelombang kosinus. Dan begitu juga untuk persegi menjadi pulsa dan segitiga menjadi tegangan persegi. Ini adalah bentuk proses diferensiasi suatu sinyal gelombang oleh rangkaian diferensiator. Sekarang kita lihat bagaimana rangkaian diferensiator dibuat. Untuk masukan DC, kapasitor C itu berada pada kondisi tanpa muat, seperti sebuah rangkaian terbuka. Terminal non-inverting, bagian positif, itu dihubungkan ke ground, sementara itu terminal dihubungkan ke keluaran melalui sebuah resistor feedback atau RF. Nah, dalam rangkaian ini kita menggunakan sebuah op-amp dengan asumsi sebuah op-amp ini merupakan op-amp ideal, di mana op-amp ideal tidak ada arus yang dapat mengalir antara terminal negatif ke terminal positif. Keluaran dari rangkaian integrator itu diambil di kaki 6 pada op-amp. Konfigurasi dari rangkaian ini sebenarnya mirip dengan rangkaian penguat inverting, di mana resistor R1-nya diganti dengan sebuah kapasitor. Di dalam rangkaian ini, input akan masuk kepada kapasitor, kemudian di sini melalui percabangan. Karena op-amp dianggap ideal, maka hampir tidak ada arus yang mengalir ke op-amp. Maka semua arus yang dari kapasitor itu akan mengalir kepada resistor. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa arus yang mengalir pada kapasitor atau IC itu nilainya sama dengan arus yang mengalir pada resistor atau IF. Di dalam rangkaian ini kita bisa analisis rangkaian diferensiator. Maka dengan menggunakan persamaan, di sini kita tahu untuk kondisi ideal, op-amp tegangannya
akan sama dengan 0 karena di sini tidak ada arus yang mengalir melalui op-amp. Maka tegangan di sini akan sama dengan 0. Nah, kita tahu arus pada kapasitor itu nilai